ini dia nemu makanan India. Halo, can I have the menu? 4 person. 4 person. Butter naan too. And we moli paratha, How many? one. And then chicken biryani. And you spicy? Yeah, spicy. Sorry, at the paratha they have a curry sauce. Okay, thank you, thank you. Setelah di episode ke-10, kami telah mengalami serangkaian petualangan di kota Aranya Pratet, berjuang mencari makanan, berebut tiket kereta murah menuju Bangkok, menempuh perjalanan panjang yang sangat melelahkan, sampai akhirnya kami tiba dan check-in di area Khao San Road. Dan kini tibalah kami dalam series Jelajah Asia Tenggara episode ke-11. Dalam episode ke-11, sebelum memulai aktivitas, kami akan sedikit berbagi tips berguna bagaimana melakukan laundry di kota Bangkok. Sebagai trik hemat ruang dan berat, kami memilih untuk mencuci baju kotor di laundry umum dengan tujuan agar tetap bisa nyaman dan rapi tanpa harus membawa baju terlalu banyak. Ini adalah salah satu cara sederhana agar perjalanan lebih ringan dan lancar. Oh, ini beli koinnya di sini kayaknya. Aku tak coba ngelepok lagi sih. Bismillah. Hey. Setelah bersih dan siap, petualangan di Bangkok pun dimulai. Kami akan mencoba berbagai transportasi umum di kota ini, dan salah satu yang paling unik adalah perahu yang melaju di sepanjang sungai Chao Phraya. Transportasi publik yang murah meriah seperti mempunyai sensasi tersendiri. Kami akan menjelaskan cara mencari rute, membeli tiket, hingga keseruan naik perahu menyusuri sungai Chao Phraya yang penuh akan sejarah. Destinasi pertama yang kami tuju adalah Wat Arun, candi megah yang syarat dengan nilai spiritual dan sejarah. Wat Arun bukan sekedar bangunan, ini adalah simbol dari keindahan arsitektur dan spiritualitas yang memukau. Kami akan mengajak kalian melihat keindahan setiap sudutnya, dan tentu saja menangkap momen spesial di tempat ikonik yang sangat indah. Udah kurang lebih 1 jam kita ada di Wat Arun. Dan di penghujung episode kami menutup petualangan dengan berkeliling di sekitar Grand Palace, kompleks yang memancarkan kemegahan dan kejayaan masa lampau. Meski hanya berkeliling di luarnya saja, karena ya budget kami yang sangat terbatas, keindahan dan auranya sudah begitu memikat bahkan hanya dari sisi luarnya. Selama berkeliling, kami menemukan momen-momen menarik yang tak terduga dan memberikan warna dalam perjalanan kami. Akhir kata, terima kasih dan selamat menikmati video sederhana dari kami. Pagi itu, setelah beristirahat dengan cukup pulas, kami memutuskan untuk melakukan cuci baju sebentar di salah satu laundry coin terdekat dari hotel kami. Karena di hari itu memang kami sudah kehabisan pakaian bersih. Tempat ini bernama Maru Laundry, menyediakan jasa self laundry yang pastinya bisa kita tunggu. Dan untuk lokasinya sudah saya taruh di deskripsi ya. Iya caranya. Dan jujur saat itu kami sedikit kesulitan karena kurangnya petunjuk berbahasa Inggris di tempat ini. Sampai akhirnya kami menggunakan fitur foto dari Google Translate untuk mencari tahu bagaimana petunjuk menggunakan laundry coin di sini. Dan saat itu ternyata kami hanya tinggal memasukkan uang tunai sebesar 100 baht atau sekitar 45 ribuan rupiah untuk ditukar dengan 10 koin yang nantinya akan dimasukkan ke dalam mesin cuci yang tersedia. Sedikit info bahwa harga cuci kering di sini memang dipatok dengan harga 100 baht saja per tabungnya. Tapi jika nantinya kalian berpikir kalau pakaian kalian masih kurang kering, kalian hanya tinggal menambahkan beberapa baht saja untuk melanjutkan proses pengeringan lebih lanjut. Dan setelah mendebatkan koin, langsung masukkan saja baju kotor. Kemudian tutup pintu mesin cuci. Setelah itu pencet tombol 100 baht untuk paket cuci kering. Kemudian masukkan koin.
dan nantinya mesin cuci otomatis akan berputar untuk mencuci pakaian kotor kami. Sedikit info juga, kalian tidak perlu membeli sabun cuci dan pewangi di sini karena mesin cuci juga otomatis mengeluarkan sabun dan juga pewangi ketika proses pencucian pakaian kotor kami. เริ่มต้นการทำงาน โอเค กรุณาใส่ผ้ารองแล้วเครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติ หากหยอดเหรียญเพิ่มระหว่างที่เครื่องทำงานจะสามารถเพิ่มเวลาในการ โอเค Kalau keluar Dan setelah selesai mencuci pakaian kami langsung bergegas untuk memulai mengeksplorasi kota Bangkok di pagi pertama kami. Ini hari kedua kita, pagi pertama kita di Bangkok. Jadi memang nggak ada jadwal yang pasti ya. Memang pengen bebas di sini, pengen ngunjungin apa aja terserah. Jadi kita pengen cari sarapan dulu habis ini. Ini hotelnya Mbak Sania sama Mbak Nanda. Di gang sini kita beda hotel. Halo, kita sudah di Bangkok. Kita sarapan dulu. Tunggu tak chat, telepon aja Pak. Kita ini nginep di Jalan Rambutri. Ini dekat kawasan Rut ya. Ini daerah pariwisata semua. Tempatnya turis mancanegara semua. Jarang banget melihat turis lokal di sini. 24 jam nggak pernah mati di sini. Tadi saya bangun subuh juga masih rame semua. Kayak baru pulang party. Nah, ini tutup Bangkok. Indonesia. just wanna walking around. Nah, ini dia nemu makanan India. Halo. Can I have the menu? Huh? 4 person? 4 person. Butter naan sih. And we moli paratha, How many? one. And then chicken biryani. Can you eat spicy? Yeah, spicy. Sorry, at the paratha they have a curry sauce. Okay, thank you, thank you. Okay. Oh, langsung disuguhkan jadi. Oke, istimewa. Saya memesan moli prata dengan harga 60 baht atau setara dengan Rp27.000. Moli prata adalah sejenis roti pipi khas India yang diisi dengan lobak putih. Nah, lobak putih ini bahasa Indianya adalah moli. Dan sedikit yang saya tahu bahwa makanan ini berasal dari daerah Punjab, sebuah negara bagian yang berada di India Utara. Biasanya orang sana memakan moli prata sebagai sarapan atau hidangan ringan ketika musim dingin. Moli prata ini dibuat dari adonan tepung gandum yang diisi dengan parutan lobak putih yang telah dibumbui dengan rempah-rempah India lainnya. Where is the prata? Oh, this one. Okay. Dan saya juga memesan chicken biryani dengan harga 190 baht atau setara dengan 80 ribuan rupiah. Saya kira sudah banyak yang tahu tentang chicken biryani ya. Jadi chicken biryani adalah hidangan nasi khas India yang terkenal dengan cita rasanya yang kaya dan sangat aromatik. Kalau makan orang India harus pakai tangan. Untuk rasa dari makanan yang saya coba dari moli prata yang kami beli, saya rasa kurang terlalu cocok dengan lidah saya. Saya kira aroma lobaknya terlalu kuat, jadi membuat saya kurang bisa menerimanya. Ditambah sausnya yang saya rasa sedikit agak asam ya, jadi memang saya kurang terlalu menikmatinya. Tapi untuk chicken biryaninya, saya akuin memang terbaik. Kalian harus mencobanya. Ini nasi biryani. Tortilla. Tortilla.
Indonesia. Oh, Indonesia. Ya. Oke, thank you. Dan setelah membayar, kami langsung bergegas untuk menuju tujuan pertama kami, yaitu Wat Arun. Dan saya sedikit menjelaskan bagaimana kita bisa menempuh seluruh tempat di Bangkok menggunakan transportasi umum, yaitu dengan menggunakan Google Maps. Saat ini kami berada di Indian Kebab and Curries. Kita tinggal mengetik tujuan yaitu Wat Arun, tinggal pilih icon transportasi umum, kemudian muncullah banyak opsi transportasi umum dari bus, MRT hingga perahu. Namun karena saat itu kami ingin menaiki perahu, kami pilihlah perahu sebagai moda transportasi yang akan kami naiki. Dan di situ kita bisa melihat kita harus berjalan kaki terlebih dahulu untuk menuju ke dermaga Praartit. Dan kemudian menaiki perahu untuk menuju ke dermaga Wat Arun yang memang letaknya tepat berada di depan Wat Arun. Ya bisa dibilang sangat mudah ya, karena semua transportasi di Bangkok memang sudah terintegrasi dengan Google Maps. Dan saat ini kami memulai untuk berjalan kaki menuju dermaga Praartit terlebih dahulu. Untuk jalan menuju dermaga Praartit memang harus memasuki gang kecil seperti ini. Kalian hanya tinggal lurus saja sampai ketemu counter tiket dermaga. Dan ketika sudah ketemu counter tiket dermaga, tinggal sebutkan saja tujuan kalau mau ke Wat Arun. I want to go to Wat Arun. How many persons, sir? 4 person. 4 person, 120 ค่ะ Tiket ke dermaga Wat Arun dipatok dengan harga 30 baht per orangnya atau sekitar 13 ribuan rupiah. Dan saat itu juga kami langsung disuruh memasuki perahu. 120 ไปค่ะ You want to go now and later? Wat Arun? Yeah, Wat Arun. now. Oh, okay. Sir, the boat waiting for you. Okay. Ngarep kono ya, dah? Oh ini nih. Di kapal ini kita bebas memilih kursi yang kosong untuk tempat duduk kami. Dan kami akan menempuh perjalanan dengan waktu tempuh 15 menit dengan melewati 4 dermaga di dalam perjalanan ini. Saat ini kami sedang menaiki perahu umum dari dermaga Praartit menuju dermaga Wat Arun. Perahu ini adalah salah satu transportasi umum yang populer di sepanjang Sungai Chao Phraya di Bangkok, yang dikenal sebagai Sungai Para Raja. Chao Phraya sendiri memiliki sejarah panjang yang telah menjadi nadi kehidupan bagi kota ini selama berabad-abad. Sejak zaman kerajaan Ayutthaya hingga kini, sungai ini menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi yang menghubungkan berbagai bagian Thailand. Adapun perahu umum di Chao Phraya mulai beroperasi sejak abad ke-19, ketika Bangkok mulai berkembang sebagai kota besar dan akses air menjadi sangat penting. Perahu-perahu ini melayani ribuan warga dan wisatawan setiap harinya, mengantar mereka ke berbagai situs bersejarah dan kuil terkenal seperti Wat Arun ataupun Grand Palace. Dengan harga yang terjangkau dan pemandangan indah sepanjang sungai, perahu umum ini memberikan cara unik untuk menjelajahi Bangkok sambil menikmati pesona dan tradisi kota yang kaya akan sejarah. Setelah sampai di dermaga Wat Arun, kami segera menuju counter tiket terlebih dahulu untuk melakukan pembelian tiket masuk ke dalam Wat Arun. Tiket masuk Wat Arun dipatok dengan harga 100 baht saja atau sekitar 40 ribuan rupiah. Saat membeli tiket, kami juga mendapatkan 1 botol air mineral dari petugas sebagai tambahan.
100 baht dikasih nih. Bagus nih Wat Arun tulisannya. Dan setelah itu kami bergegas memasuki area Wat Arun yang indah dan penuh dengan ornamen khas Thailand. Sedikit yang saya tahu tentang Wat Arun atau juga dikenal sebagai Temple of Dawn adalah bahwa kuil ini merupakan salah satu landmark yang paling terkenal di kota Bangkok. Dibangun di tepi barat Sungai Chao Phraya, Wat Arun dikenal dengan menara utama setinggi lebih dari 70 meter yang dilapisi mosaik porselen berwarna-warni yang berkilau saat terkena cahaya matahari, terutama di pagi hari. Saat itu kami memutuskan untuk tidak naik sampai ke puncak menara, meskipun pengunjung sebenarnya diizinkan untuk mendaki beberapa tingkat. Sebenarnya dari atas pemandangan Bangkok dan sungai terlihat luar biasa, tapi bahkan dari bawah pun kami bisa merasakan keagungan dan keindahan arsitekturnya yang kaya akan detail. Sebelum meninggalkan Wat Arun, kami sempat berhenti sejenak untuk mengambil beberapa foto. Tempat ini benar-benar menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Udah kurang lebih 1 jam kita ada di Wat Arun. Lumayan lama, keren, bagus. Dan tiketnya juga nggak terlalu mahal, hanya 100 baht, kurang lebih 45.000 rupiah. Setelah puas mengeksplorasi Wat Arun, kami memutuskan untuk mencari masjid terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat zuhur di siang itu. Estebu, boleh cakap Melayu? Bisa bahasa Indonesia juga? Yes, terima kasih. Terima kasih. You from Thailand? Thailand. Tapi boleh cakap Melayu juga? Yes. Saat itu kami keluar melewati bagian barat dari Wat Arun, bukan di bagian timur di sisi Sungai Chao Phraya. Dan memang di pintu bagian barat cukup banyak jajanan kaki lima di sepanjang jalan. Kami mencoba beberapa jajanan di sana sebelum kami mencari masjid di area sana. Ini buah semuanya 20 baht. Terus dikasih petis kayak gitu. Di jalanan bagian barat Wat Arun yang saat ini menjadi tempat kami berdiri, sebenarnya tidak hanya banyak jajanan kaki lima, tapi juga banyak persewaan baju adat Thailand yang biasanya dipersewakan untuk sesi foto di Wat Arun. Menurut info, rata-rata harga sewa rental baju di area sini mulai dari 500 baht saja atau sekitar 200 ribuan rupiah. Kecut banget. Enggak sih, tapi enak. Agak kecut tapi kalau kayak ini. Itu pedas Mbak? Kayaknya Asin. ini pedes-pedes sih. Coba ya. Paling uya paling. Jadi ini gula garam sampai cabai. Enak. Aneh. Enak. Masa? Enggak. Ya tak coba sih sana. Amit ya, Mbak. Tak Ambil aja. Saya coba. Kok sambal terasi? Tebu Thailand. Boleh. Pahit teh. Kan beda sih. Coba lu, Mbak. Dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan untuk mencari masjid di siang itu. Hingga akhirnya kami menemukan masjid dengan nama Ton Son Mosque, hanya berjarak 500 meteran saja dari Wat Arun. Banyak. Kota ya. Setelah melakukan sholat, kami kembali ke dermaga Wat Arun. Tapi sayangnya untuk menuju dermaga Wat Arun, kami harus melewati pintu masuk dari Wat Arun. Jadi memang harus menunjukkan tiket yang sudah dibeli tadi untuk kita bisa memasuki kawasan Wat Arun kembali. Can I go to here from this way or no? We have ticket already. Oh, yeah.
Behind the couple. Oke, thank you. Dan untungnya kami menyimpan tiket tadi, sehingga kami dipersilahkan untuk memasuki kompleks Wat Arun sebelum menuju ke dermaga Wat Arun. Kita mau menuju ke pelabuhan dari Wat Arun, tapi saya kira ada jalan sendiri tanpa memasuki kawasan Wat Arun. Ternyata harus masuk ke kawasan Wat Arun dulu, terus kita baru ke pelabuhannya. Kita mau ke Tahtian, iya. Itulah keluarnya. Ternyata di satu pelabuhan ini ada beberapa kayak dermaga gitu. Jadi nanti kita akan diarahkan oleh petugasnya gitu loh. Kita ditanya mau turun di mana. Habis itu diarahin ke pier nomor berapa. Pier number 4, this or 4? Walk outside. Oke, thank you. Ini ternyata masih nomor 3. Setelah dari Wat Arun, kami melanjutkan petualangan untuk menuju ke Grand Palace. Dan Grand Palace sendiri memang tidak jauh dari Wat Arun. Kita hanya cukup menyeberang menggunakan perahu karena letak dari Grand Palace hanya berseberangan dan dipisahkan oleh sungai Chao Phraya. Jadi kami hanya tinggal menaiki perahu di dermaga Wat Arun, dan sesuai dengan arahan Google Maps, kami hanya tinggal menaiki perahu untuk menuju dermaga Tahtian. Sorry, this is ferry ticket to Tahtian. 4 person. 20 baht. 4 person. Setelah kami selesai melakukan pembelian tiket, ternyata kami tidak diberikan karcis. Hanya diminta untuk langsung menuju dermaga keberangkatan untuk segera memasuki perahu. Bener gak sih ini? This is to Tahtian. Okay, Tahtian, oke. Anjir. Bentuk perahu yang kita naikin ini memang cukup berbeda ya dari yang kita naikin tadi. Agak sedikit seram buat naiknya, ya gimana lagi. Harganya cuma 5 baht saja, atau kurang lebih sekitar 2.000-an rupiah lah. Oke, nunggu. Tadi perahu harganya 30 baht, ini 5 baht. Wow, gila, ini goyang banget nih. Dari sini pun kalian bisa melihat bagaimana goyangan dari perahu yang kita tumpangi. Tapi saya pikir tidak ada masalah karena memang jarak antara dermaga Wat Arun dan dermaga Tahtian hanya berseberangan saja. Ini pembatasnya cuma tali doang, jadi kalau dibilang safety sih enggak juga. Apalagi kalau bawa anak kecil harus bener-bener diawasin nih. Tidak sampai 5 menit setelah kami melakukan perjalanan dengan perahu dari dermaga Wat Arun, akhirnya kami tiba di dermaga Tahtian. Dermaga ini adalah salah satu dermaga paling sibuk di Bangkok dan merupakan titik strategis karena lokasinya yang dekat dengan banyak tempat wisata utama. Tahtian juga dikenal sebagai pusat kuliner lokal. Banyak orang berjualan makanan di sekitar dermaga ini, mulai dari camilan khas Thailand hingga makanan barat, membuatnya tempat yang pas untuk merasakan hidangan lokal sebelum melanjutkan perjalanan. Ini jembatannya aja goyang banget nih. Enak loh ngopi nang kene. Enak nih ngopi di sini nih kayaknya. Dan menariknya dari dermaga Tahtian, kita hanya perlu berjalan sekitar 100 meter saja keluar. Dan kita akan langsung melihat dinding besar yang mengelilingi Grand Palace, salah satu kompleks istana dan kuil paling ikonik di Thailand. Dermaga ini memang bukan hanya titik transportasi, tetapi juga pintu masuk untuk menjelajahi warisan budaya dan arsitektur Bangkok yang sangat megah.
Setelah keluar dari dermaga Tahtian, kalian bisa langsung melihat dinding besar yang terpampang di depan kami, yaitu dinding putih tinggi yang mengelilingi Grand Palace, kompleks istana yang menjadi simbol keagungan dari sejarah Thailand. Dengan banyak pertimbangan kami memutuskan untuk tidak memasuki Grand Palace saat itu. Biaya masuknya ya cukup mahal lah, yaitu sekitar 500 baht atau lebih dari 200 ribuan rupiah. Dan ditambah lagi uang saku kami yang mulai menipis, akhirnya kami memilih untuk hanya berkeliling di sekitar area Grand Palace. Grand Palace sendiri adalah kompleks megah yang dulunya menjadi kediaman resmi para raja Thailand dan berisi bangunan-bangunan indah, termasuk Wat Phra Kaew dan juga kuil yang menampung patung Buddha Zamrud yang sakral. Sesampainya di depan pintu masuk utama Grand Palace, kami menyempatkan untuk mengambil beberapa foto. Meskipun tidak masuk ke dalam, pemandangan luar yang megah tetap membuat kami terkesima dan memberikan kenangan yang tak terlupakan. Dan kami rasa cukup ya untuk video Jelajah Asia Tenggara episode ke-11. Dan sampai bertemu di video pada episode selanjutnya. Namun perjalanan belum selesai. Di Jelajah Asia Tenggara episode ke-12, kami akan melanjutkan petualangan di Bangkok di hari yang sama. Jika di episode sebelumnya kami telah membahas cara berkeliling Bangkok menggunakan perahu, di video berikutnya kami akan berbagi petunjuk praktis tentang cara menggunakan public bus di kota ini. Transportasi murah yang menjadi salah satu cara terbaik menikmati suasana Bangkok dengan lebih dekat. Dan setelah itu, kami akan menikmati sore yang indah di Asiatic The Riverfront, sebuah pusat hiburan dan perbelanjaan di tepi sungai, di mana suasana sore yang hangat berpadu dengan suasana kota yang meriah. Di sana kami akhirnya sempat mencicipi makan siang, walaupun sudah jauh lewat waktu siang, tapi tidak ada yang peduli. Hidangan dan suasana di Asiatic tetap menggugah selera. Hingga ketika matahari mulai terbenam, kami kembali menaiki public bus menuju Khao San Road untuk menutup malam ini dengan menikmati keunikan dunia malam di kota Bangkok. Khao San Road penuh dengan keramaian, kuliner lezat, dan berbagai hiburan yang hanya bisa kalian temukan di kota Bangkok. Jadi pastikan kalian nantikan Jelajah Asia Tenggara episode ke-12. Petualangan seru dan penuh warna di Bangkok masih akan terus berlanjut. Akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyempatkan menonton video sederhana dari kami. Terima kasih.